Yang ini sih yang paling dominan ya sejarahnya itu ini berasal dari Tiongkok. Itu tuh pada zaman makanya kalau kita sakit kan di rumah sakit tuh Banyak tuh bubur bubur. tiap pagi tuh bubur. Nih contohnya nih sekarang gua lagi makan bubur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur ayam adalah menu sarapan kesukaan banyak orang. Apakah kamu salah satunya? Maka dari itu yuk kita bahas sejarah bubur ayam di Basalema Channel. Oke coy, ini buburnya udah ada. Ini udah ada ampelannya juga. Pokoknya kita sekarang langsung bahas aja sejarah bubur ayam nih ya. Oh iya. Oke. Lu tahu nggak bubur ayam ini nggak cuma ada di Indonesia doang? Oh gitu. Oh gitu. Nah, Emang ada di mana? Nah, sebenarnya bubur ayam ini banyak dikonsumsi oleh orang Asia. Jadi iya. kayak gitu guys. Di mana aja emang? Yang ini sih yang paling dominan ya sejarahnya itu ini berasal dari Tiongkok kebanyakan. Memang dari daerah Tiongkok. Tapi beberapa pembahasan makanan kita memang kebanyakan Iya. berasal dari Tiongkok. Bener ya? Dari kemarin ada kayak macam pokoknya yang video sebelumnya kok kebanyakan ini ya dari Tiongkok terus Cina. Ya memang budaya kita kan banyak perpaduan Cina, Arab gitu. Iya, emang seperti itu. Ya, tapi kok lu nggak mirip ini Arab ya? Wah Arab, agak mancung kali, tapi gede. Lu tahu nggak kalau bubur ini di Tiongkok itu bukan bubur ayam namanya. Apa dong? Aslinya bubur ayam ini nama dari Tiongkok itu Chongji. Apa itu dong? Iya, Chongji itu bubur ayam. Chongji. Cuman sebutannya Chongji kayak gitu. Nah, gue mau nanya nih, bubur apa itu tuh? pertama kali ditemukan yang tercatat itu kapan? Nah, dilansir dari berbagai sumber bahwa bubur ayam ini sudah ada pada zaman sebelum Masehi. Kayak gitu. Di sebelum Masehi gitu. Sebelum Masehi. Itu tuh pada zaman Kerajaan Kuning. Kerajaan Kuning itu dipimpin oleh Suanyuan Huangdi. Di kisaran pada tahun 238 sebelum Masehi. Nah, jadi kayak gitu. Pada zaman itu, kenapa ada bubur ayam? Nah, si pemimpin ini yang Suanyuan Huangdi ini, sejarahnya dulu kenapa ada bubur ayam itu karena memang lagi masa paceklik. Musim kemarau banget Lagi gitu. susah, Lagi susah-susahnya lah. Nah, maka dari itu dia sempat kepikiran pas makan nasi biasa nih ya, nasi biasa, terus dimasukin sop yang lumayan panas. Nah, di situ dia perhatiin lah kok nasi ini makin banyak, makin mengembang gitu. Nah, kepikiran lah di situ, wah ini bisa jadi buat makanan masyarakat yang lagi masa paceklik kayak gini gitu. Jadi banyak lah gitu kan. Memang pada masa paceklik itu kan makanan susah banget gitu kan. Jadi Iya. kepikiran, wah ini bisa jadi makanan buat masyarakat saya nih katanya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, bubur ini nggak cuma buat ngasih makan masyarakat yang lagi masa paceklik itu. Betul. Ada seorang dokter pada zaman kekaisaran Qi ya. Kalau dulu tabib kali ya. Tabib, bisa jadi tabib. Nah, pada kekaisaran Qi ini, dokter itu bernama Xuanqi. Nah, si dokter ini merawat si kaisar Qi ini yang lagi sakit. Nah, dari makanannya itu bubur. Makanya sekarang kalau sakit makan bubur ya. Iya, jadi makan bubur yang untuk orang sakit itu nggak ini jadi ada sejarahnya nggak dulu juga kayak gitu. Pada zaman itu bubur juga udah masuk ke catatan buku tradisional Tiongkok pada zaman itu. Resep gitu ya. Resep makanan sehat untuk orang sakit kayak gitu. Pantesan sampai sekarang itu dipakai resep itu ya. Makanya kalau kita sakit kan di rumah sakit tuh Banyak tuh bubur tiap pagi tuh bubur. Jadi emang iya sih kan itu jadi nggak ada campuran apa-apa, cuma nasi doang gitu kan. Sama kan lebih ringan. Gampang ditelan. Gampang. Kalau orang sakit kan kadang manja gitu nalanya tuh. Jadi makin kesini tuh bubur ini tuh udah jadi makanan pokok di Tiongkok. Jadi setiap pagi gitu makan bubur gitu kan. Nah, nggak cuma di Tiongkok juga. Jadi makin di sini tuh makin menyebar ke Asia, termasuk ke negara kita nih, negara tercinta Indonesia.
sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Nih contohnya nih sekarang gue lagi makan bubur nih. Kalian udah tahu kan sejarah bubur itu berasal dari mana dan kapan? Jadi ini ada 2 sejarah ya buat makanan orang sakit satu, terus awal mula adanya bubur juga. Iya, iya sih. Nah, paling cukup sekian video kali ini. Semoga bisa menghibur, menambah wawasan kuliner kalian. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Channelnya Bas Kalema tuh. Ya, di share ke teman-teman kalian kalau sekiranya video ini bisa menambah informasi. Gitu ya. Terus kalau ada kesalahan kata atau kesalahan Informasi dari sejarahnya, nah kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Ya. Sebagian buat koreksi dan selebihnya juga buat wawasan kita dan juga kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.